الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 19 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 12 Oktober 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad ba'da subuh, membaca kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan pada tafsir juz yang ke-30. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa hfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membaca tafsir surat An-Nazi'at. Tafsir surat An-Nazi'at. Penulis rahimahullahu taala berkata, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا
فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Ini adalah surat An-Nazi'at dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam semesta. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tertunduk. Kemudian, dan orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi ini. Penulis mengatakan, hadhil iqsamat bil malaikatil kiram. Sumpah-sumpah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut para malaikat yang mulia. Dan malaikat adalah makhluk yang tercipta dari cahaya dan mempunyai jasmani, mempunyai sayap, mempunyai mata, dapat berbicara, dan sangat taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bersumpah demi malaikat, ini menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia. Karena kaedahnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu agung, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Yang artinya yang agung tidak bersumpah kecuali dengan yang agung pula. Maka ini menunjukkan malaikat adalah makhluk-makhluk yang agung yang disebutkan oleh Allah di dalam sumpahnya. Kenapa? Karena kaedahnya tadi sudah saya sebutkan, al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Sesungguhnya
yang agung tidak bersumpah kecuali dengan yang agung pula. Tidak bersumpah kecuali dengan yang agung pula. Kemudian penulis mengatakan wa af'aluhum ad-dallah ala kamali qiyadihim li amrillah. Dan perbuatan-perbuatan para malaikat yang menunjukkan akan kesempurnaan ketaatan mereka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat dari para malaikat alaihimussalam. Mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya para malaikat alaihissalatu wassalam mereka tidak bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Makanya penulis mengatakan di sini yaitu wa af'alihim ad-dallah ala kamalin qiyadihim li amrillah. Perbuatan-perbuatan para malaikat yang menunjukkan kepada kesempurnaan ketaatan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa isra'ihim fi tanfidhi amrih. Dan penyegeraan mereka di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah selalu dikerjakan dan tidak pernah tidak dikerjakan. Ada larangan tidak pernah dilanggar dan ada perintah selalu dikerjakan dengan segera. Yahtamil anna al-muqsam alaih al-jaza wal ba'th bidalil ityan bi ahwalil qiyamah ba'da dhalik. Atau yuhtamal anna al-muqsam alaihi al-jaza wal ba'th bidalil ityan bi ahwalil qiyamat ba'da dhalik. Yang artinya dimungkinkan bahwa yang ingin disebutkan sebagai sumpah adalah ganjaran dan hari kebangkitan. Jadi kalau orang bersumpah itu kan demi Allah akan begini. Ini namanya muqsam alaih, sesuatu yang akan disebutkan sebagai sumpah ya. Demi malaikat begini. Maka apa yang akan disebutkan sebagai sumpahnya yang diagungkan oleh Allah, yaitu ganjaran yang akan terjadi atas apa yang menjadi perbuatan manusia. Dan yang kedua, hari kebangkitan. Karena ganjaran dan hari kebangkitan dua-duanya adalah hal yang besar bagi manusia. Dengan dalil penyebutan ahwal qiyamah ba'da dzalik, dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda atau keadaan-keadaan hari kiamat setelah itu. Wa yuhtamal anna al-muqsama alaih wal muqsama bihi muttahidan wa annahu aqsama 'ala al-malaikah li'anna al-iman bihim ahadu arkanil imani sittah. Dan ada kemungkinan yang lain bahwa yang disebutkan sebagai sumpah adalah para malaikat dan juga yang disebutkan sebagai sumpah adalah para malaikat. Jadi misalkan kalau saya bersumpah demi Allah saya akan begini. Ini namanya demi Allah, yaitu penyebutan apa yang menjadi sumpahnya. Kemudian saya akan begini adalah sumpahnya itu sendiri. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa
bisa dimaksud yang menjadi objek sumpah, kemudian yang menjadi apa yang disumpahkan atasnya adalah malaikat itu sendiri. Kenapa? Karena beriman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Walianna fi dzikri af'alihim huna ma yatadammanul jazaa'a alladhi tatawallahu al-malaikah 'inda al-maut wa qablahu wa ba'dahu. Karena di dalam penyebutan perbuatan-perbuatan malaikat di sini mengandung ganjaran yang dikerjakan oleh para malaikat. Seperti misalkan sebelum meninggal, setelah meninggal, ketika meninggal, sebelum meninggal, dan setelah meninggal. Faqala wan nazi'ati gharqa. Makanya Allah berfirman, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wa humul malaikah allati tanzi'ul arwaha biquwwah. Demi malaikat-malaikat, wan nazi'at itu artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kekuatan, dengan keras. Wa taghriqu fi naz'iha hatta takhruja ar-ruhu fatujaza bi'amali. Sampai dikeluarkan roh tersebut dan akhirnya diberikan ganjaran sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlebar tafsiran dari ayat ini. Kita perlebar tafsiran dari ayat ini, saya ambilkan dari tafsir Al-Muharrar. Ayat ini atau surat ini dinamakan sebagai surat An-Nazi'at. Surat ini dinamakan sebagai surat An-Nazi'at. Disebutkan liwuqu'il qasam al-ilahi fi awwaliha wa iftitatiha biha. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah pada awal ayat ini dan pada pembukaan ayat ini, yaitu dengan firman-Nya wan nazi'ati gharqa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sumpah ini pada selainnya. Inilah penyebab mengapa surat An-Nazi'at disebut dengan surat An-Nazi'at. Karena di awalnya disebutkan kata An-Nazi'at. Baik. Kemudian ada yang mengatakan surat ini dinamakan juga dengan As-Sahirah. Surat An-Nazi'at dinamakan juga dengan surat As-Sahirah. Kenapa? Karena terjadi sahirah di tengah-tengahnya dan tidak pernah ada pada surat-surat yang lain. As-Sahirah. Dan As-Sahirah maknanya adalah diambil dari kata yaqdhah atau adamun naum, sadar, bangun, tidak tidur. As-Sahirah. Dan yang dimaksud di sini adalah bangun. Bangunnya mayat dari kuburnya. Ini nama lain dari surat An-Nazi'at. Ada lagi yang mengatakan nama lain dari surat An-Nazi'at At-Tammah. Nama lain dari surat An-Nazi'at adalah At-Tammah. Kenapa disebut dengan At-Tammah? Karena
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 34, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, apabila telah datang tammah yang besar. Dan tammah artinya, kata Abdullah bin Abbas, tiupan sangkakala yang kedua, yang mana dengan tiupan tersebut bangkitlah seluruh manusia dari kuburnya. Tiupan yang pertama untuk mewafatkan, tiupan yang kedua untuk membangkitkan. Nah, itu sekitar dari nama surat ini. Jadi nama surat ini ada yang mengatakan An-Nazi'at. Dan kenapa disebutkan An-Nazi'at? Karena Allah di awal surat bersumpah dengan An-Nazi'at, yang artinya malaikat-malaikat pencabut nyawa, yang keras mencabut nyawanya. Dan Allah tidak menyebutkan kata An-Nazi'at pada surat ini ataupun pada yang lain-lain dari surat, kecuali pada ayat yang pertama dari surat An-Nazi'at. Makanya suratnya disebut dengan An-Nazi'at. Ada lagi yang mengatakan bahwa nama surat ini adalah As-Sahirah. As-Sahirah, yang artinya adalah bumi mengeluarkan mayat-mayatnya, bangun dari tanahnya. Subhanallah. Kemudian ada lagi yang mengatakan At-Tammah, karena terjadi tiupan sangkakala yang kedua yang membangunkan makhluk-makhluk manusia dari kuburnya. Nah, ini disebutkan di dalam beberapa kitab, di antaranya Tafsir Ibnu Ashur, kemudian juga Nizam Ad-Durar yang ditulis oleh Al-Biqai. Surat An-Nazi'at adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Dan arti Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara surat An-Nazi'at adalah surat Makkiyah ini dinukilkan ijma' oleh banyak ahli tafsir, seperti misalkan Imam Ibnu Athiyah, Ibnul Jauzi, Al-Qurtubi, dan yang lain-lainnya. Kemudian surat An-Nazi'at ini adalah penetapan akan kebenaran hari kebangkitan. Karena di dalamnya nanti akan disebutkan tentang hari kebangkitan. Dan juga di dalam surah An-Nazi'at isinya adalah menyebutkan hal-hal yang berat, besar dari kejadian-kejadian hari kiamat. Hal-hal yang berat dan besar dari kejadian-kejadian hari kiamat. Yang ketiga, surah An-Nazi'at di dalamnya terdapat sanggahan bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dan surah An-Nazi'at juga yang keempat adalah ancaman keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang mengingkari hari kebangkitan. Itu 4 kandungan dari surat An-Nazi'at. Kemudian tadi kita katakan bahwasana wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat pencabut nyawa yang keras. Maksudnya di sini mencabut nyawa ruh-ruh orang-orang kafir dari badannya dengan pencabutan yang keras dari badannya
dengan pencabutan yang keras. Jadi ada malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, nazi'at, dan mereka mencabut nyawanya dengan keras. Dan ada malaikat yang mencabut nyawa orang muslim dan mencabut nyawanya dengan lembut. Tetapi bagaimanapun kematian akan ada rasa sekaratnya. Inna lil mauti sakarat. Mau dia beriman, kafir, setiap kematian ada rasa sakitnya yang dirasakan oleh orang yang dicabut nyawanya tersebut. Cuma di dalam ayat ini yang dimaksud dengan an-nazi'at adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, nyawa orang-orang kafir. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, wan nasyitati nashta, yang artinya demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembah lembut. Nah ini dia. Wa humul malaikah aidan, mereka juga para malaikat tajtadhibul arwah biquwwah wa nasyat, atau anna an-naz'a yakunu li arwahil mu'minin wan nashtu li arwahil kafirin. Yang artinya ini juga malaikat pencabut nyawa. Mereka mencabut nyawa dengan kuat juga, tetapi untuk orang beriman. Tetapi untuk orang beriman. Ya. Taib. Penambahan dari ayat ini, saya ambilkan dari kitab Tafsir Muharrar, dan saya nasihatkan kepada para ustadz ataupun yang mengajar bahwa Tafsir Muharrar adalah salah satu kitab tafsir rujukan yang sangat bagus, karena di dalamnya dikumpulkan berbagai macam tafsir. Ya, di dalamnya dikumpulkan berbagai macam tafsir. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, salah satu tafsirannya. Ya, dengan lemah lembut, salah satu tafsirannya seperti itu. Dan ini untuk orang yang beriman. Dan ini untuk orang yang beriman. Nah, disebutkan di berbagai macam tafsir bahwa an-nasyitat al-malaikah, para malaikat alladzina yaqbiduna arwahal mu'minina bisuhula wa rifqin wa sur'ah, yang mencabut nyawa orang beriman dengan mudah, dengan lembut dan segera. Mudah, lembut dan segera. Nah, kemudian wassabihati sabah, yang artinya dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Penulis berkata, al-mutaraddidat fil hawa'i su'udan wa nuzulan. Malaikat-malaikat yang ketiga yang disebutkan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang naik turun di udara, naik turun dengan cepat. Dan ini salah satu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ada yang mengatakan cepatnya itu seperti kal farasil jawad, seperti kuda yang kokoh, kuda perang.
kal farasil jawad. Ya. Ada lagi yang mengatakan as-sabihati sabha, demi malaikat yang mencabut ruh-ruh orang beriman, yasullunaha sallan rafiqan, mengeluarkan ruh tersebut dengan lembut sekali. Ini hampir sama dengan tafsiran yang sebelumnya, wan nasyitati nashta. Kemudian ketika dikeluarkan dengan lembut, thumma yad'una hatta tastari, dibiarkan dulu ruh tadi keluar dengan mudah, kemudian dibiarkan dulu sampai tenang. Dibiarkan dulu sampai tenang. Ini salah satu makna dari was-sabihati sabha. Jadi wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, ini untuk orang kafir. Wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, ini untuk orang-orang beriman. Was-sabihati sabha, ada dua tafsirannya, demi malaikat yang naik turun dari langit ke bumi, dari bumi ke langit dengan cepat. Atau tafsiran yang kedua, juga malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan orang mukmin dengan lembut, dan ketika roh tersebut sudah terpisah, dibiarkan dulu sampai tenang, baru setelah itu dibawa ke atas langit. Kemudian selanjutnya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa, demi malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Penulis berkata, bi ghairiha sabqan fatubadiru li amrillah wa tasbiqu syayatin fi isalil wahyi ila Rasulillah hatta la tastariquhu, yaitu demi malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang untuk membawa segera perintah Allah dan mendahului para syaitan di dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul-Rasul Allah, sampai atau sehingga wahyu tersebut tidak dicuri oleh siapa? Oleh syaitan. Tidak dicuri oleh syaitan. Itu tafsiran. Fas-sabiqati sabqa, demi malaikat yang bergerak dengan cepat membawa wahyu agar segera wahyu tersebut sampai kepada manusia, para rasul alaihi wassalatu wassalam, sehingga tidak dicuri oleh syaitan. Di sana ada tafsiran yang lain. Nah, ini menarik. Al-malaikah yasbiquna bani Adam bil khairi wal amali salih. As-sabiqati sabqa, demi malaikat-malaikat yang bersegera. Bersegera maksudnya, tafsiran yang kedua, malaikat-malaikat yang mendahului anak Adam melakukan kebaikan dan amal saleh. Mendahului anak Adam yang melakukan kebaikan dan amal saleh. Ini menunjukkan bahwa siapa yang bersegera dalam amal saleh, berarti dia sedang berlomba-lomba dengan para siapa? Malaikat. Ada tafsiran yang ketiga, yaitu al-malaikah yasbiquna bi arwahil mu'minin ilal jannah. Subhanallah. Para malaikat, mereka bersegera membawa ruh-ruhnya, nyawa-nyawanya orang beriman ke dalam surga. Membawa ruh-ruhnya, nyawa-nyawa orang beriman ke dalam surga. Karena ketika nyawa itu sudah dicabut, terpisah dari badannya, maka ruh naik ke atas langit. Kemudian jika mereka orang-orang beriman, para syuhada, maka mereka bergantungan di pohon-pohon di dalam surga sampai nanti dibangkitkan hari kiamat. Begitu.
Nah, kemudian setelah itu fal mudabbirati amra, demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Penulis berkata al-malaikah, mereka adalah para malaikat. Alladzina waqqalahumullah an yudabbiru katsiran min umuril alamil ulwi was sufli. Mereka adalah para malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mengurus kebanyakan urusan-urusan langit, alam atas, dan bumi, alam bawah. Minal amtar, berupa apa? Seperti turun hujan, wan nabat, menumbuhkan tumbuhan, wal asjar, menumbuhkan pohon-pohon, war riyah, menghembuskan angin, wal bihar, mengatur lautan, wal ajinnah, mengatur kebun-kebun, wal hayawanat, mengatur hewan-hewan, wal jannati wan nar wa ghairi dzalik, dan juga surga neraka dan selainnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud dengan fal mudabbirati amra, demi malaikat yang mengatur urusan-urusan yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tugas masing-masing dari para malaikat tersebut. Kemudian Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Penulis berkata, wahiyya qiyamus sa'ah, itulah dibangkitkannya hari kiamat. Tiupan pertama sangkakala, itulah dibangkitkannya hari kiamat. Tatba'uha radifah, di tiupan pertama diiringi oleh tiupan kedua. Ai ar-rajfah al-ukhra allati tardifuha wa ta'ti tilwah, yang artinya yaitu datang tiupan kedua setelah tiupan yang pertama. Datang tiupan yang kedua setelah tiupan yang pertama. Jadi tiupan pertama di dalam Al-Quran namanya rajifah. Tiupan yang kedua di dalam Al-Quran namanya radifah. Rajifah, radifah. Rajifah apa? Radifah. Rajifah tiupan yang pertama. Radifah pakai dal, tiupan yang kedua. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah berfirman, qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Berarti masih ada yang hidup itu. Hati manusia pada saat itu sangat takut. Penulis berkata, mujifah munza'ijah min shiddati ma tara wa tasma'. Sangat gelisah dari kejadian yang sangat dahsyat yang dia lihat dan dia dengar. Manusia melihat kejadian yang sangat dahsyat dan dia dengar. Qalbunya munza'ijah, sangat tidak tenang. Sangat tidak tenang. Absaruha khashi'ah, pandangannya tertunduk. Kata penulis, dzalilah haqirah, hina dan tertunduk. Ya. Pada saat itu semua manusia hina dan tertunduk. Qad malaka qulubahum al-khauf, qalbu mereka sudah dikuasai oleh rasa takut. Wa adhala afidatahum al-faza', dada-dada mereka terisi dengan rasa tidak nyaman. Wa ghalaba alaihimut ta'assuf wastawallat alaihimul hasrah,
dan nampak pada diri mereka penyesalan. Ini makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pantas beliau bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidaklah dibangkitkan kiamat kecuali terhadap manusia yang paling terburuk. Jadi saat tiupan sangkakala ditiupkan pertama kali dan manusia-manusia pada saat itu hidup, itulah manusia-manusia terburuk. Makanya mereka ketika sudah ditiupkan tersebut, maka akan tertunduk, hina, tertunduk, takut, tertunduk, penuh dengan penyesalan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqulun, mereka berkata, yakni al-kuffar fid dunya, orang-orang kafir di dunia. Ala wajhi takdzib. Mereka berkata seperti ini dalam rangka seperti mendustakan. Masa sih kita akan dibangkitkan lagi? Masa kita akan dikembalikan kepada kehidupan sebelumnya? Nah, begitu. Aidza kunna 'idhaman nakhirah? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lebur? Penulis berkata, baliyah fattatan. Tulang belulang tersebut hancur lebur, tidak ada tersisa. Ini yang membuat mereka tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Seorang yang sudah hancur lebur tulang belulangnya, bagaimana bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qalu tilka idzan karratun khasir. Mereka berkata, kalau demikian itu terjadi, ini adalah suatu pengembalian yang merugikan. Apa maksudnya? Ai istab'adu an yab'athahumullah wa yu'idahum ba'dama kanu 'idhaman nakhirah. Mereka menganggap tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan mengembalikan setelah mereka menjadi tulang yang sudah hancur lebur. Jahlan minhum biqudratillah wa tajarruan alaih. Ini semua karena kebodohan mereka terhadap kuasa Allah dan kelancangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian penulis berkata, fa in qalu tilka idzan karratun khasira fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Ini seakan-akan bantahan dari Allah itu sangat mudah. Hanya satu kali tiupan, langsung semuanya bangkit kembali seperti semula. Hanya satu kali tiupan. Maksudnya adalah, ini adalah perkara yang mudah. Yunfakhu fiha ar-ruh. Yunfakhu fiha fis-sur. Cukup hanya dengan tiupan sangkakala. Sudah terjadi. Kemudian Allah berfirman, فَإِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa nama lain dari surat An-Nazi'at, surat apa? As-Sahirah. Apa arti As-Sahirah? Yaitu bahwa mayat-mayat akan bangkit dari kuburnya. Mayat-mayat akan bangkit dari kuburnya. Penulis berkata, fa innal khalaiqa kullahum bis-sahirah ala wajhil ardh. Seluruh makhluk akan bangkit dan berdiri
di atas muka bumi. Qiyamun yanzurun. Mereka berdiri saling melihat satu dengan yang lainnya. Wa yajma'humullah wa yaqdi bainahum bihukmihi al-'adl wa yujazihim. Allah mengumpulkan mereka lalu menghukumi mereka dengan keadilan dan memberikan balasan terhadap mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan menyebutkan sumpah atas terjadinya atau akan terjadinya hari kebangkitan tanpa ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat yang mencabut ruh-ruh orang kafir dari badannya dengan keras. Bersumpah dengan menyebut para malaikat yang mencabut ruh-ruh orang beriman dengan mudah. Dan bersumpah dengan menyebut para malaikat yang mereka naik turun di langit dan di bumi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini tentang kejadian-kejadian yang sangat besar, sangat berat pada hari kiamat. Seperti goncangan bumi yang bergoncang, kemudian diikuti dengan rajfah. Apa tadi rajfah? Tiupan sangkakala yang pertama. Rajifah. Kemudian diikuti yang kedua, apa namanya? Radifah. Radifah. Dan pada saat itu semua manusia dibangkitkan dalam keadaan tertunduk, tidak berani menatap, dalam keadaan kalbunya penuh dengan kegelisahan, dalam keadaan penuh dengan penyesalan. Subhanallah. Nah, dan ini semua adalah bantahan terhadap orang-orang yang mendustakan tentang hari kiamat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menunjukkan akan hal ini. Saya bacakan hadisnya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dan Imam Al-Albani rahimahullah, beliau di dalam kitab Ahkamul Janaiz menyebutkan dan mengumpulkan riwayat tentang pencabutan nyawa, dari mulai pencabutan nyawa sampai nanti di alam barzah. Dikumpulkan beliau semuanya. Salah satu riwayatnya adalah hadis Al-Bara' bin Azib. Baik itu riwayat Imam Ahmad atau riwayat Imam Abu Dawud. Dan riwayatnya panjang. Dan bagi siapa yang sedang futur, bagi siapa yang sedang malas, maka baca kumpulan riwayat ini tentang pencabutan nyawa di hari kebangkitan, niscaya akan terobati rasa futurnya tersebut. Yang terlalu sibuk dengan dunia, mendewakan dunia, segala-gala dunia, yang ada dalam pikirannya cuma dunia, ya, seakan-akan dia hidup selama-lamanya dunia. Maka lihat perkataan hadis Rasul ini. Wa innal 'abdal kafir, dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, jika ingin berpisah dengan dunia dan masuk kehidupan akhirat. Jadi ini kita ini sebenarnya begini. Jalan berarti kita berpisah dengan dunia dan ingin masuk ke kehidupan akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Turun kepada orang tersebut yang kafir ini malaikat wajahnya hitam. Berarti salah satu sifat malaikat wajahnya hitam. Ya. Tidak semua malaikat wajahnya putih bercahaya. Ada wajah yang hitam khusus untuk mencabut nyawa orang-orang yang kafir. Ma'ahumul masuh, bersama mereka al-masuh. Al-masuh adalah kain
kain kapan yang kasar, terbuat dari api. Gimana itu? Kain kapan kasar, terbuat dari api. Fayajlisuna minhu maddal basar. Lalu para malaikat tadi duduk dari si mayat atau calon mayat yang kafir tersebut seluas mata memandang. Misalkan ini mayatnya, para malaikat duduk sepanjang mata memandang, para malaikat semua. Semuanya wajahnya hitam. Tsumma yaji'u malakul maut. Lalu datanglah malaikat maut. Tsumma yajlisu 'inda ra'si. Ini dalil yang menunjukkan bahwa malaikat pencabut nyawa, namanya yang lebih tepat sesuai dengan hadis adalah malakul maut. Sedangkan Israil, maka ini dari Israiliyat, dari kisah-kisah Israiliyat. Adapun dari hadis yang sahih, malakul maut. Lalu malaikat maut duduk di sisi kepalanya. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah. Lalu malaikat maut tersebut berkata, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Keluarlah engkau untuk mendapatkan murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqu fi jasadi. Maka terpisahlah ruh tersebut dari jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufudu minas sufil mablul. Maka malaikat maut mencabut ruh tersebut sebagaimana orang mencabut daging dari as-suf al-mablul, dari kulit kambing yang basah. Antum kalau nyembelih kambing kemudian atau domba, kemudian pada saat itu basah dia, maka itu kan susah, ya, wallnya itu susah untuk dicabut. Nah, yang ingin dicabut ini adalah daging yang bertempel dengan wall kulit dan di atasnya wall tadi. Jadi ini kulit, ini dagingnya, kemudian di atasnya tuh wall, dicabut. Dan wallnya itu basah. Ya, subhanallah. Lalu bagaimana terjadinya? Fayakhudhaha. Akhirnya dia cabut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain. Kalau sudah dia cabut nyawanya, rohnya, dia tidak biarkan roh ini di tangannya, tangan malaikat maut, karena orang kafir. Dan subhanallah, dalam riwayat yang lain, wa innal 'abdal fajir, dan sesungguhnya hamba yang fajir, bukan hanya kafir, fajir, yaitu banyak maksiat. Cara pencabutannya juga seperti ini. Hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Ketika sudah dicabut, tidak dibiarkan walau sekejap mata di tangan malaikat maut. Langsung diletakkan di dalam kain kapan tadi. Yang berasal dari apa tadi? Dari api. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifah. Maka keluar dari si mayat tersebut, atau keluar dari kain tersebut bau busuk bangkai. Wujidat ala wajhil ard, dan baunya adalah bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di atas muka bumi. Subhanallah. Fayas'aduna biha. Kemudian para malaikat membawanya naik ke langit. Dan gak bisa naik. Kenapa? Tidak dibukakan pintu langit. Allah berfirman akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina
wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai bisa masuk, jika bisa masuk unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu maksudnya apa? Mustahil, tidak mungkin masuk. Mustahil, tidak mungkin masuk. Ya. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa dan kejahatan. Nah, ini pada ikhwan. Jadi ketika dicabut ruhnya, maka diletakkan di dalam kain kapan yang terbuat dari api. Keluarlah pada saat itu bau busuk, bau yang paling busuk yang pernah ada di atas muka bumi. Lalu diangkat oleh para malaikat ke langit, tetapi tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala langitnya. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dibukakan, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hinanya yang seperti ini, surah Al-Hajj ayat 31. Wa man yusyrik billah, barang siapa yang mensyirikkan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan ia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, yaitu dilempar dari atas, maka disambar oleh burung, au tahwi bihi rih, atau diterbangkan angin, fi makanin sahih, ke tempat yang sangat jauh. Begitulah hinanya pencabutan nyawa orang-orang yang kafir dan fajir. Fajir artinya adalah ahli maksiat. Nah, ini yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat surat An-Nazi'at sampai kepada ayat yang ke-14. Nah, apakah bentuk bumi bulat atau datar? Ngapain yang ditanya ini? Apa faedahnya? Tinggalkan masalah ini. Apa faedahnya? La yazid wa la yanqus minal iman. Tidak nambah, tidak mengurangi keimanan. Apa? Nanya. Kadang-kadang ada sebagian orang ingin merasa dirinya ilmiah, kemudian membicarakan yang seperti ini. Ilmiah itu yang menambah ilmu dan amal. Ya, ilmiah itu yang menambah ilmu dan amal. Yang lucu lagi setelahnya, dan mengapa banyak sekali orang yang mencari tahu akan hal tersebut, termasuk ente. Dan apakah benar dunia ini dipegang oleh orang Yahudi? Enggak tahu saya. Bagi remaja muslim di zaman ini supaya tidak terjerumus pada salah satu penyakit hati, yaitu LGBT, karena kasus LGBT di luar mohon nasihatnya bagi remaja muslim di zaman ini supaya tidak terjerumus pada salah satu penyakit hati, yaitu LGBT, karena kasus LGBT di luar sana, dan salah satunya di Bekasi sudah mencapai angka 5.000-an. Kebanyakan dari mereka anak umur SMP sampai SMA. Nasihat saya adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang bertakwa kepada Allah niscaya tidak akan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang disiksa oleh Allah dengan jelas di dalam Al-Quran, yaitu kaum Nabi Lut, kaum Sodomi. Bertakwalah kepada Allah, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sering, ini kan musim PSB, musim PPDB, pendaftaran santri baru di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebagian pesantren mereka menampakkan fasilitas, sistem pendidikan, bagus saja, tidak mengapa. Tetapi salah satu yang harus ditampakkan juga di pesantren adalah tauhidullah, yang harus ditegakkan kepada para santri, anak-anak, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren, adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada obat paling jitu untuk mengobati kenakalan remaja kecuali tauhidullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Luqman alaihi salam. Ketika beliau sudah menyebutkan tentang tauhid, salat, beliau menyebutkan tentang pengagungan terhadap Allah. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardal aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latiful khabir. Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada sesuatu, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fis samawat, ada sesuatu sebesar biji sawi, baik itu di langit atau di bumi atau di dalam batu, Allah akan mendatangkannya. Didik anak kita dan juga para santri sekalian dari mulai sedari dini bahwa kita memiliki Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Didik anak-anak kita untuk mengagungkan Allah. Peraturan para ikhwah, seminar-seminar sudah banyak dilakukan. Yang paling utama, agungkan Allah. Sehingga kita merasa takut dengan Allah. Takut akan siksa Allah. Allah itu siksanya sangat berat. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hamba-Ku, aku maha pengampun dan maha penyayang, dan siksaku sangat pedih. Siksa Allah sangat pedih. Bagaimana cara menanamkan di dalam kalbu takut kepada Allah, takut siksa Allah. Tanamkan keagungan, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar tentang Allah, ma'rifatullah. Makanya di beberapa lembaga pendidikan diajarkan terlebih dahulu akidah wasitiyah. Salah satu penyebabnya adalah karena di dalam akidah wasitiyah, di awal akidah wasitiyah diajarkan tentang sifat-sifat Allah. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Allah maha tinggi. Maha tinggi. Tinggi Allah itu ada 3. Tinggi zatnya, tinggi kuasanya, dan tinggi kedudukannya. Yang mengagungkan Allah niscaya akan sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan untuk anak-anak dan kita khasyatullah. Itu yang sebenar-benar ilmu. Bukan hanya hafalan, kemudian menang cerdas cermat, menang lomba fulan. Ya. Yang paling utama, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ilmu yang sebenarnya
ilmu yang mendatangkan takut kepada Allah. Khasyah itu adalah al-khauf ma'al ma'rifah. Takut kepada Allah karena mengenal Allah. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Dari mulai sedari dini. Dari mulai dia sudah bisa ngobrol dengan kita. Umur 3-4 tahun. Nak, ini makanan dari Allah, nak. Ada kucing dia mati. Maka katakan, nak, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang terhadap kucing ini daripada kita. Allah yang mencabut nyawa. Kenalkan seluruhnya selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar tertanam di dalam kalbu kebesaran dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang belum taat kepada Allah, belum sholat, belum berjilbab, masih belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenakalan remaja dengan segala macam kenakalannya. Ya. Tidak ada bisa diobati dengan peraturan apapun kecuali mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanamkan kepada anak agar mencintai Allah. Nah, nikmat Allah sangat besar, nak. Ini tubuh kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu nikmat dari Allah, nak. Hidung kamu bentuknya seperti itu, mata kamu bisa melihat, kemudian lisan kamu bisa berbicara. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan nikmat-nikmat Allah sehingga kita dan anak-anak kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena orang cinta tidak akan pernah bermaksiat kepada yang dicintai. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau cintamu benar, maka sungguh engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencinta kepada yang dicintai sangatlah taat. Ada pepatah Arab juga mengatakan ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau mengaku memperlihatkan cinta kepadanya. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Subhanallah, saya merinding. Ini mustahil di dalam logika. Engkau bermaksiat kepada Allah, ngaku cinta. Ini mustahil dalam logika. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jika engkau cintamu benar-benar, maka sungguh engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya yang mencintai terhadap yang dicintai sangatlah taat. Fi kulli yaumin yabtadika bi ni'mah minhu wa anta li syukri dzalika mudhi'u. Subhanallah, lihat. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberimu nikmat, memulai memberi nikmat kepadamu tanpa diminta, Allah kasih nikmat itu. Bangun kita dari tidur kita, dikembalikan ruh kita. Kan orang tidur itu adalah kematian kecil. Makanya ada orang yang tidur tidak dikembalikan ruhnya, mati sekalian. Karena dia kematian kecil. Salah satu nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh kembali kepada kita tanpa kita minta itu. Fi kulli yaumin yabtadika bi ni'mah. Di setiap hari Allah memulaimu memberi nikmat. Sebelum diminta loh, Allah memberi nikmat. Sebelum diminta, Allah ngasih kita masih bisa bernafas. Wa anta li syukri dzaka mudhi'u. Sedangkan engkau bersyukur terhadap nikmat tersebut sangat-sangat lalai. Kenalkan cinta kepada Allah. Orang yang mencintai Allah, maka niscaya dia akan sangat-sangat taat kepada Allah. Pekan lalu saya ke Madinah, duduk di majelis Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Mudah Muhammad. Dan majelis ulama memang banyak faedah ya, subhanallah. Saya akan sebutkan 3 faedah dari duduk di majelis. Faedah yang pertama dari Fadilat Syekh Abdul Razak Mudah Muhammad. Beliau berkata ketika beliau membaca
Kita tafsir Taisir Karimur Rahman, tafsir As-Sa'di, juga habis subuh kajian beliau. Waktu itu beliau membaca ayat wa huwal ghafurul wadud. Allah Maha Ghafur, pengampun dosa, wadud, dan mencintai. Kata Fadilatul Syekh, Allah itu apabila ada hamba berdosa lalu dia bertobat, Allah pasti ampuni. Dan bukan hanya sekedar mengampuni, setelah itu Allah mencintai hamba tersebut. Beda dengan makhluk. Kita kadang bermasalah dengan orang, lalu orang tersebut minta maaf, kita bisa memaafkan. Tapi untuk mencintainya, maka ada sebagian orang, iya Ustaz, saya maafkan. Tapi kayaknya nggak ketemu lagi deh Ustaz. Saya nggak mau lagi untuk berhubungan. Itu makhluk. Allah enggak. Allah ada hamba yang bertobat dari dosanya, Allah ampuni dosanya. Tidak tersisa sedikit pun dari dosanya. Dan setelah itu Allah ampuni. Allah cintai hamba tersebut. Itu salah satu makna wadud. Dan itu adalah salah satu hikmah mengapa Allah menggandengkan antara Al-Ghafur Al-Wadud. Wahuwal Ghafur Wadud. Dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wa min altafi rahmatillah, kata beliau. Termasuk daripada lembutnya rahmat Allah. Allah gandengkan ampunannya dengan rasa cintanya. Ini yang membuat kita akhirnya cinta kepada Allah, para ikhwah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kemudian kita bertobat. Begitu saja taubat kita, asalkan kita menyempurnakan syarat-syarat taubat, pasti diampuni. Tanpa ada alasan untuk ditolak, pasti diampuni. Gak ada nego, pasti diampuni. Yang benar-benar taubat gak ada nego, pasti diampuni. Setelah itu dicintai oleh Allah SWT. Lihat Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Hai hamba-hambaku. Sedang bermaksiat dipanggil dengan panggilan yang sangat lembut. Hamba-hambaku. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah. Satu lagi. Allah berfirman dalam surat Ibrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan kepada kalian nikmat dari apa yang kalian minta. Yang menarik adalah tafsiran dari ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, qala ba'du salaf wa ma lam tas'aluh. Allah memberikan nikmat kepada kalian dari apa yang kalian minta dan apa yang kalian belum minta. Kata sebagian ulama salaf seperti itu. Yang kita belum minta Allah kasih, subhanallah. Dan subhanallah para ikhwan, nikmat terbesar yang pernah Allah kasih dalam hidup kita dan mudah-mudahan kita mati di atasnya, Islam yang kita anut sekarang. Sudah bayar apa kita sama Allah? Kapan kita daftar dari seorang muslim? Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin di dalam kitab beliau Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan ini salah satu kiat antum menasihati anak perempuan antum. Sebutkan kepada anak perempuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan engkau nikmat, dan nikmat paling besar adalah engkau diberikan petunjuk untuk beragama Islam. Yang mana selain Islam akan ditolak oleh Allah. Kita tidak pernah daftar untuk jadi seorang muslim. Nah, kiat yang kedua, tanamkan agar cinta kepada Allah anak-anak tersebut. Memang susah pada ikhwah untuk menggali apa yang ada di dalam kalbu anak-anak sekarang SMP, SMA, gen alfa, susah. Tetapi berusahalah ketika diketuk hatinya agar cinta kepada Allah dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, agar mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, mencintai Allah Subhanahu, pengagungan yang menghadirkan rasa cinta.
Pengagungan yang menghadirkan rasa takut kepada Allah. Makanya sekarang ini, saya kalau sedang menjelaskan tauhid, saya tidak lagi memakai kata ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Saya sering sekali memakai kata tauhid adalah al-khudu' wal-dhullut tam ma'a ghayatil mahabbah lillahi subhanahu. Dan ini salah satu definisi tauhid yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ketundukan, kepatuhan yang mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Itu tauhid. Ini penganut-penganut LGBT atau yang terpengaruh dengan LGBT ini, ketika disuguhkan dengan penafsiran tauhid seperti itu dan dijelaskan dengan pelan-pelan sebaik-baiknya, niscaya dia akan taat kepada Allah SWT. Bagaimana bisa bermaksiat kepada orang yang muhyih, mumitu, musibu, waraziqu, wa muhyihi minal adam. Bagaimana bisa bermaksiat kepada Allah yang menghidupkannya dari yang tidak ada, memberikan nikmat kepadanya, memberikan ganjaran untuknya, memberikan kehidupan kepadanya. Kok bisa bermaksiat? Dua itu Pak, kenalkan. Pengagungan Allah yang menghasilkan khasyah, takut kepada Allah. Kemudian kenalkan untuk mencintai Allah melalui nikmat-nikmat. Niscaya dia akan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah 5.000 tidak sedikit, Pak. Ini PR bersama. Maka saya berpesan untuk di RT-RT jangan dianggap biasa. Kalau ada laki-laki tulang lunak, bergaya, berpakaian, jangan dianggap biasa. Ya. Ini para ikhwah, Allahu a'lam. Apa hukum menonton anime? Soalnya teman saya pada nanya. Jawabannya, teman saya ente juga nanya. Nonton anime adalah hal yang mubah. Tetapi dia, jika di dalamnya ada maksiat, maka menjadi maksiat. Ya. Ada pasti maksiatnya. Perempuan, kemudian ceritanya bohong, kemudian ada maksiatnya, ceritanya menjurus kepada syahwat, pornografi, ada musik dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jika seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa kebencian sedikit pun, namun dia sering melakukan maksiat, bahkan pernah melakukan dosa besar, maka apakah ia bisa disebut munafik? Munafik perkara qalbu. Dan ini salah satu hal yang menunjukkan kepada agungnya perkara qalbu di dalam agama Islam. Karena tidak bisa seseorang diberikan pernyataan dia munafik atau tidak kecuali dilihat dari qalbunya. Perkara qalbu. Apabila qalbunya kufur, maka dia munafik akbar. Apabila qalbunya kufur, maka dia munafik akbar. Dan di sana ada munafik asghar, seperti berdusta, kalau berbicara, tidak amanah, ingkar janji. Ini adalah munafik asghar. Dan itu bisa naik menjadi munafik akbar apabila menjadi kebiasaannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila ada orang bermaksiat, apakah itu disebut sebagai seorang munafik kalau pada kenyataannya dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah ada semacam kemunafikan dari sisi seharusnya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kemudian dia bermaksiat, apakah disebut sebagai seorang munafik? Iya, ada sisi hal seperti itu. Ya, karena seharusnya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dia sangat taat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini menunjukkan bahwa orang yang
tanda orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sangat taat dan tidak bermaksiat, apalagi sampai dosa besar. Tapi kalaupun bermaksiat, bertobatlah kepada Allah. Bukan kemudian kita katakan ada semacam kemunafikan, kemudian dia putus asa. Enggak, dia bertobat kepada Allah, kemudian berusaha untuk taat. Wallahu a'lam. Apakah benar doa bisa merubah takdir? Iya, ada hadisnya. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Tapi apa yang dirubah? Jadi begini. Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menetapkan, Allah menghapus dan Allah menetapkan. Dan di sisi Allah ada Lauhul Mahfuz, induknya buku catatan takdir, buku ketetapan takdir. Jadi Allah menghapus, Allah menetapkan. Tapi ada induknya. Ini menunjukkan ada 2 buku, bahkan ada 5 buku. Ya, kalau antum belajar rukun Islam yang ke-6, takdir, ada 5 buku. Buku yang pertama yang tidak pernah berubah, yang kata Allah, wa indahu ilmul kitab. Ya, dan Allah memiliki indahu ummul kitab, dan Allah memiliki buku induk. Buku induk catatan ketetapan takdir. Ini tidak berubah sama sekali. Yaitu yang disebut dengan buku apa? Al-Lauh Al-Mahfuz. Namanya adalah Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini buku rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya sudah diangkat dan lembarannya sudah kering. Tidak berubah. Si fulan rinci-rinciannya sampai endingnya surga atau neraka sudah ditulis. Si fulana rinci-rinciannya sampai endingnya sampai neraka sudah sampai surga atau neraka sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan. Lalu yang berubah apa? Yang berubah adalah ada namanya buku yang tercatat di dalamnya, buku yang dipegang oleh para malaikat, yaitu penulisan takdir sepanjang umur. Ketika manusia sudah menjadi janin selama 120 hari, 3 bulan, datang malaikat diutus oleh Allah meniupkan ruh, kemudian diperintahkan untuk menulis bikat birizkihi wa ajali wa amali syaqiyun aw sa'id. Menulis rizkinya, ajalnya, perbuatannya, nasibnya, beruntung atau buntung. Nah, tetapi penulisan ini tidak ada rinciannya dan malaikat tidak tahu endingnya apa. Ini yang bisa berubah. Kemudian juga penulisan setiap tahun. Penulisan setiap tahun. Yaitu saat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna fiha munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan. Dan di dalam surat Ad-Dukhan disebutkan akan hal itu. Setelah ayat itu. Bahwa Allah menulis di setiap tahunnya pada Lailatul Qadar takdir-takdir makhluk. Nah, ini juga bisa berubah. Yang ketiga, takdir setiap hari. Wa kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari ada takdirnya. Ini juga bisa berubah. Tetapi perubahan ini semuanya sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kalau antum bingung, pantas bingung. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Beda dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu azali dan abadi. Azali itu artinya la awwala lahu wa la akhiralah. Tidak ada awalannya. Allah berilmu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah mengetahuinya. Azali dan abadi. Azali awalan, abadi sampai akhir. Abadi tidak ada akhirannya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu berkenaan dengan waktu, berkenaan dengan tempat. Ilmu Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal zahir. Allah yang awal, tidak ada
huwal zahir wal batin. Allah yang atas tidak ada di atasnya, dan Allah yang di bawah tidak ada yang di bawahnya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala baik secara waktu, secara tempat, Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya. Makanya wasi'a kursiyuhus samawati wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada yang meliputi ilmu Allah Subhanahu. Ilmu Allah sangat luas. Sebab itulah Allah bisa menulis takdir, ketetapan. Sebab itu pula kita bingung tentang takdir Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui ilmu yang akan datang. Begitu ya. Nah ini itu tadi pertanyaan. Jadi yang bisa dirubah adalah buku yang ada pada catatan malaikat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa yang berubah adalah berkahnya. Yang berubah adalah apa? Berkahnya. Apa berkahnya? Misalkan, kalau dia berdoa, dia akan dapat 1 miliar. Tapi 1 miliar ini bermanfaat untuk satu keluarga besar. Kalau dia tidak berdoa, dia tetap dapat 1 miliar, tapi mungkin manfaatnya untuk dia saja. Paham? Kalau dia menyambung hubungan rahim, umurnya mungkin 63 tahun. Tetapi kalau dia dengan 63 tahun tersebut, dia banyak melakukan manfaat-manfaat untuk orang lain. Dia bangun masjid, dia bangun ini, dia cetak buku, dia macam-macam. Dia ngajar, dia dakwah, kemana-mana dia mengislamkan orang, dia macam-macam. Tapi kalau 63 tahun dia tidak menyambung hubungan rahim, maka umurnya 63 tahun. Tapi berkahnya tidak sama dengan dia menyambung hubungan rahim. Itu ada 2. Jadi yang dirubah buku atau catatan yang ada pada apa? Para malaikat. Ya. Wallahu a'lam. Dan yang kedua adalah yang dirubah berkahnya. Mau tanya tentang program pemerintah seperti MBG. Aduh. Kita dukungkah atau kita tolak? Pelaku usaha ada kesempatan, sebagai pelaku usaha ada kesempatan untuk membayar dapur makan gratis pemerintah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara tentang tugas kita sebagai rakyat ya. Tugas kita sebagai rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun mujadda'al 'araq aswad yaqudukum bi kitabillah." Hendaknya kalian mendengar dan taat. Meskipun yang memimpin kalian budak, cacat, berkulit hitam dari negeri Ethiopia. Taatlah dan patuhlah. Selama bukan maksiat. Ya. Selama bukan maksiat. Taatlah dan patuhlah. Kalau ada nasihat, nasihati dengan sembunyi. Apalagi di zaman sekarang mudah. Bisa kita direct message ke akun-akun pemerintah tanpa harus menampakkannya di hadapan khalayak ramai. Satu yang harus kita tanamkan di tengah kita, masyarakat Indonesia ini. Menghormati pemimpin negara. Memuliakan pemimpin negara. Mendoakan pemimpin negara. Itu adalah syariat Islam. Dan jangan sampai merendahkan, menghinakan, mendoakan keburukan untuk pemimpin negara. Dan itulah bedanya dakwah salaf dengan dakwah lainnya, terutama dakwah pergerakan. Saya pernah diundang di sebuah dakwah pergerakan, itu dari menit pertama sampai menit terakhir setiap pembicaranya bergantian. Semakin berani menghina
merendahkan, memprotes. Kalau memprotes mungkin masih mending. Ini sampai menghina, merendahkan, mencaci maki. Semakin berani melakukan itu, semakin dianggap hero, pahlawan. Ini bukan dari ajaran Islam. Ingat tuh baik-baik. Yang kurang dari kita adalah tadi mengagungkan, memuliakan, menghormati, mencintai. Saya pribadi sangat berharap kita mencintai presiden kita. Kita mencintai pemimpin kita. Bangga dengan pemimpin kita. Ya, memuliakan pemimpin kita. Menghormati pemimpin kita. Dengan semangat keimanan, bukan dengan semangat menjilat, bukan. Tetapi semangat keimanan, ini akidah kita. Maka saya nasihatkan untuk program yang seperti ini, taatlah kepada pemerintah. Jika ada nasihat, nasihatilah. Kalau seandainya takut misalkan keracunan atau semisalnya, maka pada saat itu dia mungkin mengambil langkah-langkah preventif sebelum dimakan oleh anaknya. Jadi taatlah, patuhlah, selama bukan maksiat. Dan satu yang ingin saya sampaikan, ini juga saya dapatkan ketika ke Madinah kemarin. Saya bertanya kepada dua syekh, mungkin tidak maslahat saya sebutkan syekhnya, tetapi saya bertanya tentang tentang pertanyaan yang sama kepada dua syekh. Pertanyaannya adalah, Syekh, apa batasan negara ini disebut sebagai negara Islam? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena sebagian orang, bahkan pendakwah salaf, bahkan mungkin titelnya tinggi-tinggi, doktor, menganggap pemimpin negeri ini bukan waliul amr. Kalau pemimpin negeri ini bukan waliul amr, berarti tidak patut, harus ditaati. Atau mentaatinya hanya sekedar maslahat saja, bukan sebagai agama. Makanya tidak heran sebagian orang ada yang mungkin tidak pernah menyebutkan namanya, tapi mencela, menghina, merendahkan. Dan ustaz-ustaz senior kita dahulu jarang sekali untuk berbicara masalah politik secara praktis. Makanya dakwah salaf terdahulu, dakwahnya smooth, sangat halus, sangat lembut. Sekarang sudah mungkin sebagian menganggap sebagai tandingan untuk pemerintah. Ini salah satu sikap yang kurang tepat dari hasil ijtihad yang kurang tepat. Apa batasan negara itu sebagai negara Islam? Beliau menjawab, ada yang menjawab begini, salah satunya, kalau pemimpinnya Muslim. Dan itu berdalil ketika ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti kalian akan mendapati pemimpin yuakhiruna salat an awqatiha. Ada pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktunya. Kemudian kata para sahabat, kalau kita mendapati pemimpin seperti itu, afala nunabidhum bisayf, bolehkah kita angkat senjata? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ma aqamu fiikumus salat. Tidak boleh berontak selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Selama muslim, tidak boleh untuk memberontak. Yang kedua, jawabannya adalah selama syiar-syiar Islam tegak di negara tersebut. Ada azan, ada sholat jamaah, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, puasa Ramadan bisa nyaman, dan seterusnya. Maka itulah negara Islam. Nah, ini penting mengetahui batasan ini negara Islam. Kemudian pemimpin, presiden kita sekarang misalkan, ini adalah seorang muslim dan wajib ditaati selama bukan maksiat. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Terakhir, mohon penjelasan tentang korelasi ayat faidahum bisahira dengan ayat yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala nanti
ketika meniupkan sangkakala yang pertama, diwafatkan seluruh manusia. Nah, saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dengan bumi yang lain. Saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dengan bumi yang lain. Karena setelah tiupan yang kedua, manusia bangun dibangkitkan dari kuburnya, lalu digiring oleh api ke padang mahsyar. Padang mahsyar adalah sebuah padang yang tidak ada satu tiang pun untuk bernaung. Matahari didekatkan, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan. Nah, pada saat itu berarti bumi diganti dengan bumi pada saat tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tiupan sangkakala yang pertama itu mewafatkan seluruh makhluk dan juga menggantikan bumi dengan bumi yang lain. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini penting. Mau tanya apa hukum merokok dalam 4 mazhab? Apa hukum merokok dalam 4 mazhab? Lebih baik pertanyaannya apa hukum merokok berdasarkan dalil dari Al-Quran hadis. Karena mazhab adalah pendapat. Mazhab adalah pendapat. Dan pendapat bukan dalil. Paham tuh? Pendapat bukan dalil. Yang menjadi dalil adalah Al-Quran. Kalau mazhab mengatakan makruh, apa dalilnya? Ya. Jadi harus dipahami baik. Mazhab itu pendapat, bukan dalil. Makanya kalau ada orang, oh jilbab kan khilaf. Khilaf bukan dalil. Yang jadi dalil itu apa? Al-Quran dan hadis. Hukum rokok haram. Berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga akal yang sehat, ilmu kedokteran. Al-Quran, Allah berfirman, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir temannya setan. Dan merokok lebih parah daripada mubadzir. Ya. Dia sudah mubadzir, bakar uang dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Merokok membunuhmu. Itu iklannya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq. Sesungguhnya nanti ada orang-orang yang menggunakan harta Allah tanpa kebenaran. Mereka akan disiksa di dalam neraka. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian jerumuskan diri kalian dengan tangan kalian kepada kebinasaan. Merokok membinasakan. Maka dia haram. Dia haram. Ya. Kemudian ahli kesehatan menyatakan dia berbahaya. Dan kalau ada yang menyamakan gula lebih parah dari rokok. Gula membunuh manusia lebih banyak daripada rokok membunuh manusia. Nah, kita katakan gula ada manfaatnya. Bagaimanapun gula ada manfaatnya untuk diri. Rokok tidak ada manfaatnya sama sekali. Rokok tidak ada manfaatnya sama sekali. Gula tidak membahayakan orang lain. Perokok pasif lebih banyak terbunuh daripada perokok aktif. Hampir 8 juta manusia perokok pasif yang terbunuh per tahunnya. Nah, ini para ikhwan, ini adalah qiyas ma'al fariq atau qiyas ma'al batil. Ini menganalogikan sesuatu yang tidak sama. Dan rokok hukumnya haram. Berhentilah merokok. Karena dia adalah mubadzir, membunuh diri sendiri, dan menggunakan harta tanpa kebenaran. Kalau ada orang membakar uang, di sampingnya bakar rokok lebih buruk dibandingkan bakar uang. Bakar uang dia rugi sendiri. Bakar rokok dia rugi sendiri dan membahayakan orang lain. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Ini yang bisa disampaikan. Dan secara akal sehat, rokok
paling nikmat dihisap di tempat yang buruk. Di mana? Di WC. Pengalaman. Sedangkan makanan paling nikmat di atas meja makan, di tempat yang bersih. Itu akal sehat kita memicu atau memacu bahwasanya ini ada tempat yang buruk. Allah berfirman, wa yuhillu lakum wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas kalian al-khaba'ith. Rokok termasuk daripada khubz, yang buruk. Tidak ada baiknya. Bahkan di dalam benda-bendanya itu, materi-materinya tersebut yang menyebabkan kanker, menyebabkan kemandulan, menyebabkan keguguran, menyebabkan penyakit jantung dan seterusnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.